Hari demi hari, waktu demi waktu berjalan. Umur kita terbatas dan semua terhitung hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sejak kita dilahirkan sampai akan meninggal dunia sudah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rezeki. Malah rezeki itu salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturkan rezeki manusia. Bukan hanya rezeki manusia, bahkan seluruh makhluk Allah di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan rezekinya. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, tapi sebagaimana kata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba. Ketahuilah langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita punya kewajiban untuk berusaha. Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak di dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا. Bergeraklah, berjalanlah, berikhtiarlah, berusahalah. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah karunia Allah, anugerah Allah, rizki Allah. Orang mukmin yang percaya kepada Allah dan senantiasa dia berikhtiar dan berusaha, tetap memiliki keyakinan, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakkal qalbu. Bukan hanya tawakkal usaha, bukan hanya kita percaya kepada kemampuan diri kita atau kita percaya kepada kecerdasan kita, tapi tetap kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amalan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita punya amal, tapi sebelum kita beramal, sebelum kita berusaha, sebelum kita berikhtiar, tolong Bapak Ibu jangan lupa nawaitu. Saat kita mencari nafkah dan rezeki, nawaitu dia untuk apa? Jadikan rezeki itu adalah jembatan yang membawa kita mendapatkan ridha Allah, jembatan membawa kita masuk surga Allah. Itulah nawaitu. Hal-hal kecil dengan nawaitu bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nawaitu dia mencari nafkah dan rezeki, begitu dia mendapatkan rezekinya, dia nawaitu untuk memenuhi hak-haknya, kewajibannya terhadap istrinya, kewajiban terhadap anaknya. Sampai Rasul bersabda, sampai seorang suami suapin istrinya diberikan pahala sedekah. Coba bayangkan, berarti nawaitu itu sangat berarti. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan tinggalkan nawaitu. Di mana anda berada, apa urusannya, mau kemana, tolong dihadirkan nawaitu. Karena dengan niat, disitulah akan kita sama-sama mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita dalam ikhtiar dan usaha kita, selalu kita menambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berusaha berikhtiar, menghadapi sedikit kesulitan dan kesusahan, jangan kita berkata, kenapa Allah tidak melancarkan rizki dan usaha saya? Tapi harus bertanya kepada diri kita, apa salah saya? Apa kekurangan saya? Barangkali kalau kita muhasabah diri, oh ternyata hari ini saya merasa susah rizki karena ketiduran salat subuh tadi. Saya merasa malam ini tidak lancar karena saya lupa baca Al-Quran.